Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-69. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Dedes memejamkan matanya. Ia ngeri mendengar suara perasaannya sendiri. Kembali ia memutar nalarnya. Apakah hal itu dapat dilakukannya? Namun ternyata nalarnya memperkuat perasaan itu. Harga diri dan kemarahannya yang tiada taranya kepada kuda sempana. Sehingga tanpa disadarinya, tumbuhlah dendam di dalam hatinya. Dan dendamnya itu pun merupakan salah satu unsur yang mendorongnya untuk mengambil sikap untuk menempatkan dirinya tidak lagi sebagai seorang gadis yang malang, yang mengeluh akan nasibnya, yang selalu disaput oleh kepedihan. Ken Dedes itu kemudian menelungkupkan wajahnya ketika ia mendengar lagi hatinya berkata, "Wiraprana telah mati. Karena itu maka aku tidak mengkhianatinya, sebab yang mati tidak akan hidup kembali." Beberapa lama Ken Dedes bergulat dengan perasaan sendiri. Berbagai pertimbangan datang dan pergi. Berbagai masalah hilir mudik di dalam rongga dadanya. Dada Ken Dedes itu pun seakan-akan hampir meledak karenanya. Ia tidak dapat melupakan Wiraprana. Cintanya kepada pemuda itu adalah cinta yang kudus. Namun ia tahu pasti bahwa Wiraprana itu sudah tidak ada lagi. Nyai Puroni yang duduk bersandar dinding memandangi Ken Dedes dengan senyum di bibirnya. Terasa bahwa ia akan berhasil mengurungkan niat Aku Tunggul Ametung dengan menakut-nakuti gadis ini. Karena itu maka dibiarkannya Ken Dedes bergulat dengan angan-angannya sendiri. Tetapi sama sekali tidak disangka-sangka bahwa Ken Dedes sama sekali tidak berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang pedih bagi dirinya. Ia sudah menemukan keyakinan bahwa cerita Nyai Puroni itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Dan karena itu maka cerita itu tidak perlu dipikirkannya. Yang menjadi persoalan di dalam diri Ken Dedes kini adalah bagaimana ia dapat membebaskan dirinya dari himpitan perasaan yang selalu mengejarnya. Sebenarnya lah bahwa hilangnya Wiraprana benar-benar telah mengguncangkan perasaannya, bahwa cintanya yang tumbuh telah direnggut patah dari dahannya. Tanpa mereka sadari, maka waktu pun berjalan terus, lambat-lambat namun pasti, merayap dari saat ke saat. Di langit matahari mengapung dengan lambatnya, seperti seorang perantau yang lesu menghadapi hari-hari mendatang yang kelam. Namun ia berjalan terus, beredar menurut garis edarnya, seperti saat-saat yang pernah dilampauinya dari timur ke barat dan bergeser dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara dalam lintasan tahun ke tahun. Ketika ruangan Sentong Tengen itu kemudian berangsur menjadi gelap, maka seorang emban telah memasang lampu minyak dan menggantungkannya pada sebuah gantungan yang sangat indah. Nyalanya yang kemerahan memancar menerangi seluruh ruangan.
Ketika emban itu pergi, maka Nyai Puroni berkata kepada Ken Dedes yang masih terbaring di pembaringan itu dengan kepala yang semakin pening. "Nini, baiklah aku pergi ke belakang. Tinggallah bersama emban yang bernama Madri itu sebentar. Kalau kau ingin membersihkan dirimu pula, Nini, pergilah ke pakiwan belakang. Jangan terlalu bangga bahwa kau telah dibaringkan di sentong ini." Ken Dedes mengangkat wajahnya sesaat ia memandangi wajah orang tua itu. Wajah yang telah berubah tidak lagi seperti saat ia pertama-tama melihatnya. Senyumnya kini tidak lagi sesejuk senyumnya kemarin. Tetapi senyumnya kini terasa menusuk sampai ke pusat jantung. Alangkah pedihnya. Meskipun demikian Ken Dedes menjawab, "Baik, Nyai. Aku tidak ingin pergi ke pakiwan." Nyai Puroni tidak menjawab, tetapi ia tertawa dengan nada yang tinggi. Perlahan-lahan ia berjalan keluar, dan sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Madri duduk terkantuk-kantuk di muka pintu. "Madri," tegurnya, "tak ada yang pernah kau lakukan selain menguap dan mengantuk." Emban itu terkejut, tersentak ia mengangkat wajahnya dan dilihatnya Nyai Puroni berdiri di sampingnya. "Aku akan ke belakang sebentar, Emban," berkata Nyai Puroni. "Tunggulah kau di dalam, mengawani Anggir Ken Dedes, tetapi ingat semua pesan-pesanku." "Baik, Nyai," sahut Madri yang kemudian melangkah memasuki sentong tengen mengawani Ken Dedes. Dalam pada itu di ruang yang lain Aku Tunggul Ametung sudah siap menerima Witantra dan Ken Arok. Ketika kemudian seorang pelayan menyampaikan kepada Tunggul Ametung bahwa kedua orang itu telah berada di halaman belakang, maka segera mereka berdua dipanggilnya menghadap. Setelah ditanyakan oleh Aku Tunggul Ametung berbagai hal mengenai keselamatan mereka sebagai adat kebiasaan, maka kemudian bertanyalah Tunggul Ametung kepada Witantra. "Witantra, bagaimanakah keadaanmu? Apakah kau tidak mendapat cedera apapun mengalami benturan kekuatan Aji Kuda Sempana?" "Tidak, Aku. Hamba tidak mengalami sesuatu. Meskipun hamba kemudian menjadi lemah, apalagi ketika Aji Kuda Sempana menghantam dada hamba dengan sebuah tendangan yang keras, di mana hamba sama sekali tidak menyangka." Tunggul Ametung mengerutkan keningnya, kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Aji Kalabama adalah aji yang dahsyat, tetapi kau berhasil memunahkannya." Witantra mengerutkan keningnya. Ternyata aji yang dipergunakan oleh kuda Sempana itulah Aji Kalabama yang pernah didengar namanya. Untunglah bahwa ia telah memiliki perisai untuk melawannya, Aji Bajrapati. Yang terdengar kemudian Aku Tunggul Ametung meneruskan, "Aku sangat berterima kasih kepadamu, Witantra. Kau tentu akan menerima hadiah yang pantas untuk segenap jasa-jasamu itu." Witantra menundukkan wajahnya, jawabnya perlahan, "Tuanku, adalah jauh dari pamrih tentang hadiah atau kesempatan apapun yang akan tuanku limpahkan kepada hamba. Tetapi hamba hanya sekedar melakukan tugas hamba." "Kau telah berbuat melampaui tugas keprajuritanmu, Witantra." "Mungkin tuanku, tetapi belum memadai tugas kemanusiaanku."
Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia menjadi bertambah kagumnya kepada perwiranya yang satu ini. Dan kepada orang yang demikianlah, kemudian Tunggul Ametung telah melimpahkan kepercayaan untuk memperbincangkan masalah-masalah yang akan menentukan jalan hidupnya kemudian. Maka berkata aku Tunggul Ametung itu, "Witantra, aku telah melihat kesetiaanmu yang tiada taranya, kesetiaanmu kepadaku. Namun lebih tinggi lagi adalah kesetiaanmu kepada kemanusiaan, sehingga kau berani menolak perintahku di Panawijen. Karena itu, maka biarlah kepadamu berdua, aku ingin menyatakan perasaanku untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan." Witantra dan Ken Arok sama sekali tidak menjawab. Mereka menundukkan wajah mereka sambil menunggu apakah yang akan diberitahukan oleh aku itu kepada mereka. Witantra dan Ken Arok, dengarlah. Demikian mendalam kesan yang menusuk hatiku atas kesalahan yang telah aku lakukan itu. Maka aku ingin menebus kesalahan itu dengan kemungkinan yang paling bernilai yang ada padaku. Witantra, bagaimanakah pertimbanganmu seandainya gadis itu tidak usah dikembalikan ke Panawijen? Witantra mengangkat wajahnya, sedang Ken Arok tergeser beberapa jari dengan dada yang berdebar-debar. Mereka menunggu aku memberi penjelasan lebih jauh. Maka berkatalah Tunggul Ametung, "Aku ingin gadis itu tetap berada di istana, seandainya itu dapat menyenangkannya. Tetapi sudah tentu bahwa apabila ia menolak, aku tidak akan memaksanya." Witantra menarik keningnya, kemudian ia kembali menundukkan wajahnya, namun membayang di antara bibirnya sebuah senyum tertahan. Tetapi berbeda benar dengan perasaan Ken Arok pada saat itu. Kata-kata aku Tunggul Ametung benar-benar memukul jantungnya. Sekali ia mengangkat wajahnya, memandang wajah aku yang tampak suram, namun bersungguh-sungguh. Tetapi kemudian wajah itu kembali terbanting di atas anyaman tikar pandan di muka lipatan kakinya. Ken Arok hampir tidak percaya mendengar kata-kata aku itu. Meskipun ia sudah menduga sebelumnya, ia mengharap bahwa dugaannya salah, sehingga ia masih tetap pada anggapannya atas aku Tunggul Ametung itu. Tetapi kini, tiba-tiba kebanggaannya terhadap aku Tunggul Ametung langsung surut 1000 kali. Meskipun beberapa saat yang lalu ia merasa kecewa pula terhadap Tunggul Ametung, tetapi kekecewaannya kali ini terasa semakin memuncak. Terdengar hatinya berteriak lantang, "Oh, jadi apa yang tuanku katakan itu semata-mata hanya rangkaian kalimat penghias bibir. Ternyata tuanku sendiri mempunyai pamrih atas gadis Panawijen itu. Kalau Kakang Witantra tuanku dorong terjun ke arena, bukan semata-mata sekedar untuk membebaskan dari kuda sempana, namun sekaligus untuk membuka kesempatan kepada aku sendiri. Alangkah kisruhnya perasaanku sekarang ini." Namun demikian tak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya di hadapan aku Tunggul Ametung yang memiliki kekuasaan tertinggi di Tumapel. "Witantra," terdengar aku Tunggul Ametung itu berkata lirih, "bagaimana pertimbanganmu?" Witantra menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Hamba adalah seorang yang sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan tentang hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup aku pribadi. Mungkin tuanku dapat memanggil beberapa orang tua-tua untuk mendapat pertimbangan daripada mereka itu."
Tunggul Ametung menggelengkan kepalanya. "Tidak," katanya. "Mereka tidak berkepentingan apa-apa bagi masa depanku. Tetapi mereka memiliki pandangan yang luas dan pengalaman serta pengetahuan yang cukup. Mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat yang pasti akan sangat berguna bagi tuanku. Mungkin tuanku dapat memanggil beberapa orang pendeta atau orang-orang tua yang lain." "Tidak perlu, Witantra," sahut Aku Tunggul Ametung. "Aku akan menemukan jalan hidupku sendiri." Witantra terdiam sejenak. Ia tidak dapat memberikan pertimbangan apapun karena keseganannya. Namun sekali ia berpaling kepada Ken Arok, tetapi dilihatnya Ken Arok itu duduk diam sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. "Kau tidak memberikan pendapatmu, Witantra," desak Aku Tunggul Ametung. Witantra menjawab sambil membungkukkan badannya dalam-dalam. "Ampun tuanku, hamba sama sekali tidak cukup pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tuanku." Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Tetapi kau tidak akan menolak, bukan Witantra?" "Apakah hakku untuk menolak, tuanku? Aku tidak berbicara tentang apakah kau berhak atau tidak, tetapi aku ingin tahu bagaimana perasaanmu terhadap maksud ini. Perasaanmu berhak atau tidak berhak?" Witantra tidak dapat mengelak lagi. Sebenarnya sejak semula ia tidak berkeberatan atas maksud Aku itu untuk memberi tempat yang agak baik bagi Ken Dedes. Karena itu maka jawabnya, "Ampun Aku, perasaan hamba sama sekali tidak menentang maksud Aku itu." "Terima kasih Witantra, kaulah sebenarnya yang telah membebaskan gadis itu. Menurut perjanjian, yang menang dapat berbuat atas dasar kemenangannya." "Tetapi tuanku," sela Witantra, tambahnya, "ia bukanlah benda mati, sehingga yang berkepentinganlah yang paling berhak untuk menentukan sikapnya." Tentu Witantra, aku tidak akan berbuat kesalahan untuk kedua kalinya." Witantra pun kemudian berdiam diri untuk sejenak. Sekali-sekali ia berpaling kepada Ken Arok yang masih saja menundukkan wajahnya dalam-dalam. Terasa sesuatu yang kurang wajar pada anak muda itu. Dan Witantra telah dapat menduganya. Seperti yang dikatakannya siang tadi, anak muda itu kecewa atas maksud Tunggul Ametung itu. Namun apabila hal itu dikehendaki oleh yang berkepentingan, maka apakah salahnya? Ternyata Aku itu tidak juga membiarkan Ken Arok tanpa mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Karena itu, maka Aku Tunggul Ametung itu pun bertanya pula kepadanya, "Ken Arok, bagaimana pertimbanganmu? Jangan berkata bahwa kau tidak berhak menjawab pertanyaan ini. Tetapi bagaimanakah kata hatimu?" Bukan main terkejut Ken Arok mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapat pertanyaan pula. Ia menyangka bahwa ia hadir di tempat itu hanya sebagai pelengkap saja. Karena itu, tiba-tiba terasa keringat dinginnya mengalir ke segenap kulit tubuhnya. Sejenak Ken Arok itu terbungkam. Dengan wajah yang tegang ia sekali-sekali berpaling memandangi wajah Witantra. Namun ia tidak mendapatkan kesan apa-apa pada wajah perwira pengawal itu. "Bagaimana Ken Arok?"
terdesak aku Tunggul Ametung. Ken Arok benar-benar menjadi gelisah betapa hatinya meronta mendengar keputusan Tunggul Ametung untuk mencoba memiliki gadis itu sendiri. Tetapi apakah ia dapat mengatakannya di hadapan aku itu sendiri? Setelah sejenak Ken Arok berjuang di dalam dirinya sendiri, maka jawabnya sambil menyembah. Ampun tuanku, hamba hanyalah seorang pelayan dalam. Jangan menjawab demikian. Sudah aku katakan, siapapun kau, namun kau mempunyai pertimbangan di dalam dirimu. Nah, jawablah dengan jujur. Sekali lagi Ken Arok terdesak dalam kebimbangan yang dahsyat. Ia tidak dapat menutup perasaannya, namun apakah ia dapat pula membukanya? Ketika ia sedang sibuk dalam pertentangan itu, maka sekali lagi ia mendengar Tunggul Ametung berkata, "Apa pertimbanganmu?" Ken Arok harus segera menjawab, namun ia masih mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang paling baik. Ia tidak harus menyembunyikan perasaannya, tetapi sejauh mungkin jangan menjadikan Tunggul Ametung marah. Karena itu, maka akhirnya ia menjawab, "Tuanku, menurut perasaan hamba, maka alangkah mulianya apabila aku mengambil keputusan untuk mengembalikan gadis itu ke Panawijen. Tetapi meskipun demikian, segala sesuatu adalah dalam kebijaksanaan tuanku. Apalagi kalau gadis itu sendiri tidak berkeberatan untuk tinggal di dalam istana." Warna merah memancar sekilas pada wajah Tunggul Ametung. Terdengarlah giginya gemeretak. Namun kemudian Tunggul Ametung itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali dua kali, dan wajahnya yang merah itu pun berangsur tenang kembali. Sedang Witantra pun terkejut mendengar jawaban Ken Arok itu. Ia tidak menyangka bahwa di hadapan Tunggul Ametung sendiri, Ken Arok akan berkata terus terang menurut kata hatinya. Tetapi kembali Witantra terkejut ketika terdengar suara Aku gemetar. "Kau jujur, Ken Arok. Aku senang mendengar pertimbanganmu. Kau benar-benar telah mengatakan perasaanmu, seperti Witantra mengatakan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Adalah mungkin sekali bahwa pertimbanganmu dan pertimbangan Witantra berbeda." Sekali Ken Arok mengangkat wajahnya, ia pun terkejut mendengar tanggapan Aku atas pendapatnya. Sehingga karena itu maka terasalah dadanya bergetar. Dalam pada itu terdengar Tunggul Ametung berkata, "Aku telah mendengar pertimbangan kalian berdua. Dengan demikian, maka hatiku kini telah menjadi lapang. Apapun yang kau katakan kepadaku adalah pertimbangan-pertimbangan yang bernilai bagiku. Aku melihat bahwa kalian telah berkata sejujur-jujurnya. Aku lebih senang mendengar pertimbangan dan pendapat kalian. Aku sama sekali tidak ingin mendengar pendapat penasehat-penasehatku yang tua-tua itu. Mereka adalah orang yang hanya ingin menyenangkan hatiku tanpa mempertimbangkan akibat dari pertimbangannya. Mereka ingin mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya di dalam lingkunganku. Karena itu, maka mereka adalah penjilat-penjilat yang memuakkan. Mereka bukanlah orang-orang yang jujur menghadapi setiap persoalan seperti kalian. Bahkan Witantra dengan jujur, sesuai dengan panggilan kemanusiaannya, telah berani menentang perintahku. Ken Arok pun di hadapan mataku telah berani membunuh seorang prajurit yang bertindak tidak adil. Dan kini, kau berani memberikan pertimbangan yang jujur pula. Terima kasih. Kalian ternyata lebih bernilai bagiku daripada penjilat-penjilat itu. Daripada orang yang ingin mendapat hadiah-hadiah dan kedudukan-kedudukan dengan memuji-muji dan menyanjung aku.
Witantra menundukkan wajahnya semakin dalam. Ternyata Tunggul Ametung adalah seorang yang jujur pula menilai dirinya. Meskipun seakan-akan orang itu adalah orang yang selalu dihanyutkan oleh perasaannya yang meledak-ledak, marah, berteriak-teriak, dan memaki-maki. Namun dalam pertimbangan yang penting, ia adalah seorang yang jujur. Mungkin sikapnya itu disebabkan karena guncangan yang dahsyat setelah ia berbuat suatu kesalahan yang sangat besar karena hasutan kuda sempana. Namun bagaimanapun juga kesadaran akan dirinya, akan orang-orang yang berada di sekitarnya itu telah melibatkan Aku Tunggul Ametung pada tempat yang semakin kuat. Di samping Witantra, Ken Arok duduk dengan dada yang bergelora. Betapa kekecewaannya atas Aku Tunggul Ametung itu kian memuncak. Namun tumbuh pula di sisinya kekaguman yang semakin memuncak pula. Tunggul Ametung itu bagi Ken Arok benar-benar merupakan seorang yang aneh. Seseorang yang dikagumi atas segala sifat kejantanan, kejujuran dan tanggapannya atas sikapnya, sikap Witantra dan sikap para penasehatnya yang berusaha menyenangkan Aku itu untuk menerima hadiah dan kedudukan yang baik. Namun Aku telah mengecewakannya pula karena sikapnya terhadap gadis Panawijen. Pamrihnya atas gadis Panawijen itu setelah ia menyingkirkan kuda sempana. Apakah itu sikap yang jujur seperti penilaian terhadap sikap para penasehatnya? Ken Arok menjadi semakin pening. Aku itu hatinya seperti dewa yang bersih dari noda duniawi, namun juga seperti iblis yang mengotori dirinya dengan segala macam pamrih dan nafsu. Ruangan itu sejenak dicekam oleh kesunyian. Tunggul Ametung, Witantra dan Ken Arok masing-masing telah terbenam di dalam angan-angan mereka sendiri. Berbagai persoalan yang berbeda-beda telah melanda hati masing-masing. Baru sejenak kemudian terdengar Aku Tunggul Ametung berkata, "Ternyata ada suatu kesimpulan yang bersamaan. Kalian berdua menyerahkan keputusan terakhir pada gadis itu. Baiklah, aku hanya akan menawarkan keinginanku. Terserah kepadanya apakah ia akan menerima atau ia akan menolaknya." Witantra mengangguk-angguk dalam-dalam sambil menjawab, "Demikianlah tuanku." Ken Arok masih tetap berdiam diri. Baginya kesediaan Ken Dedes atau seandainya gadis itu menolaknya sama sekali tidak penting. Tetapi hasrat yang sudah tumbuh di dalam hati Aku Tunggul Ametung itu benar-benar telah mengecewakannya. Apakah hasrat itu akan terpenuhi atau tidak? Yang terdengar kembali adalah suara Aku Tunggul Ametung. "Kalau demikian, maka kehadiranmu kali ini sudah cukup. Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan para pejabat pemerintahan dan para perwira. Apabila aku sudah menemukan kepastian, aku hanya ingin memberitahukan kepada mereka, supaya mereka tidak terlalu banyak mencampuri urusan pribadiku. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah hakku untuk menentukan pilihan, dan adalah hak gadis itu untuk menerima atau menolak." Witantra tidak menjawab. Aku Tunggul Ametung ternyata telah memilih jalan yang terdekat yang dapat ditempuhnya. Ia tidak ingin terlalu banyak orang mempersoalkan kepentingan pribadinya. Namun Witantra masih juga menyampaikan kata-katanya kepada aku. "Tuanku,
apakah hamba masih diperkenankan menyampaikan sesuatu kepada tuanku? Aku Tunggul Ametung mengernyitkan alisnya. Kemudian ia bertanya, apakah itu? Tuanku, sambung Witantra, di rumah hamba kini telah menunggu seorang tua, pemomong gadis Panawijen itu. Ia ingin menemui momongannya, Ken Dedes. Apakah tuanku memperkenankannya? Aku Tunggul Ametung terdiam sejenak. Tampaklah ia berpikir. Di dalam hatinya timbullah beberapa pertimbangan mengenai kehadiran orang baru itu di dalam istananya. Berbagai masalah menjadikannya bimbang, sehingga akhirnya ia berkata, tentu Witantra, aku pasti akan mengizinkannya, tetapi tidak sekarang. Aku ingin mendengar pendapat gadis itu sendiri sebelum ia mendapat pengaruh dan nasihat dari orang-orang lain. Aku ingin mendengar kata hatinya. Kalau ia menolak, sebenarnya lah ia menolak. Kalau ia menerima, sebenarnya lah ia menerima. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Ken Arok nampak mengerutkan keningnya. Pertimbangan itu dapat dimengertinya, tetapi apakah salahnya kalau emban tua itu menungguinya? Apakah emban itu mempunyai pengaruh yang kuat atas gadis Panawijen itu? Namun meskipun demikian, ia tidak mengemukakannya. Persoalan itu baginya bukanlah persoalan yang penting. Bahkan ia sependapat dengan aku Tunggul Ametung bahwa sebaiknya gadis itu menyatakan pendapatnya sendiri. Meskipun baginya pendapat itu hampir tidak berpengaruh atas rasa kecewanya terhadap Tunggul Ametung. Witantra pun kemudian tidak lagi mempunyai persoalan apapun. Karena itu, maka sejenak kemudian mereka berdua, Witantra dan Ken Arok, segera mohon diri meninggalkan ruangan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.